Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Usman dengan NIM 202210110311. Di sini saya akan merangkum sebuah buku yang berjudul Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, karangan Bambang Waluyo SHMH, diterbitkan pada Jakarta September 2011. Untuk covernya seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan dari definisi terlebih dahulu. Secara etimologis, kata viktimologi berasal dari dua kata, yaitu victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Jadi secara sederhana, viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan. Namun, lebih dari sekedar definisi leksikal, viktimologi sebenarnya lahir dari keprihatinan terhadap ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana yang selama ini terlalu menitik beratkan pada pelaku kejahatan. Sementara korban justru sering dilupakan. Menurut Arif Gosita, salah satu tokoh viktimologi Indonesia, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara korban dan pelaku, termasuk juga peran serta masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan serta pemulihan kepada korban. Sementara Bardanawawi Arif menjelaskan bahwa viktimologi bukan hanya berfokus pada penderitaan korban akibat kejahatan, tetapi juga mempelajari bagaimana sistem hukum dapat memberikan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan memberikan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa viktimologi memiliki tujuan utama untuk memahami posisi korban secara lebih menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi, serta mencari cara bagaimana korban dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak. Ruang lingkup. Ruang lingkup viktimologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Setiap korban mengalami dampak yang berbeda-beda, tergantung pada jenis kejahatan, kondisi sosial, serta kemampuan mereka untuk bangkit setelah kejadian. Oleh karena itu, viktimologi tidak hanya berusaha memahami penderitaan korban, tetapi juga mencari cara untuk memulihkan dan melindungi mereka secara manusiawi. Pertama, aspek psikologis korban. Dari segi psikologis, kejahatan memiliki pengaruh yang mendalam terhadap kondisi mental seseorang. Dampak psikologis merupakan luka yang tidak tampak secara kasat mata, namun bisa jauh lebih parah daripada luka fisik. Seorang korban dapat mengalami trauma mendalam, gangguan tidur, rasa takut yang terus-menerus, kecemasan berlebihan, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, terutama yang berkaitan dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual, ataupun perampokan, korban bisa menderita gangguan stres pasca trauma atau post-traumatic stress disorder, yang disingkat PTSD. Mereka mungkin terus teringat pada kejadian yang dialami, merasa tidak aman dimanapun berada, dan sulit membangun hubungan sosial kembali. Selain itu, tidak jarang juga korban menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang telah menimpanya. Mereka merasa bersalah, malu, dan enggan menceritakan apa yang terjadi kepada sekitarnya. Kondisi ini disebut sebagai viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang timbul bukan karena pelaku kejahatan, melainkan akibat sikap lingkungan sekitar yang tidak mendukung, seperti aparat yang tidak sensitif, masyarakat yang menghakimi, atau keluarga yang justru menyalahkan korban. Untuk itu, pendekatan psikologis dalam viktimologi menekankan pentingnya pemulihan emosional korban melalui konseling, terapi, dan pendampingan yang empatik. Negara juga seharusnya memberikan akses layanan psikologis bagi korban agar mereka dapat kembali merasa aman dan berdaya setelah mengalami peristiwa traumatis. Kedua, aspek sosial korban. Selain aspek psikologis, aspek sosial korban juga menjadi bagian penting dalam ruang lingkup viktimologi. Setiap individu adalah makhluk sosial yang hidup di tengah masyarakat. Ketika seseorang menjadi korban kejahatan, hubungan sosialnya seringkali terganggu. Masyarakat di sekitarnya mungkin menunjukkan simpati, tetapi tidak jarang pula justru memperlakukan korban secara tidak adil. Stigma dan pandangan negatif masih sering melekat pada korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun kejahatan yang melibatkan moralitas. Korban dianggap membawa aib, dipandang lemah, bahkan disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Akibatnya, banyak korban memilih diam karena takut dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya. Dalam pandangan viktimologi modern, reaksi sosial terhadap korban sangat berpengaruh terhadap proses pemulihan.
Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat dapat mempercepat proses penyembuhan, sedangkan penolakan sosial justru memperparah luka batin korban. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi korban. Dukungan tersebut dapat berupa penerimaan, empati, atau bahkan bantuan nyata dalam bentuk pendampingan sosial. Lembaga sosial dan pemerintah juga berperan dalam proses ini, misalnya melalui keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau LPSK, yang menyediakan perlindungan, bantuan medis, dan rehabilitasi sosial bagi korban kejahatan. Reintegrasi sosial korban juga menjadi bagian penting dari aspek sosial viktimologi. Setelah mengalami peristiwa traumatis, korban perlu kembali beradaptasi dengan kehidupan normal. Namun, proses ini tidak mudah karena mereka seringkali kehilangan rasa percaya diri, kehilangan pekerjaan, ataupun merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Melalui program pemberdayaan sosial, pelatihan, dan dukungan komunitas, korban diharapkan dapat memperoleh kembali fungsi sosialnya dan merasa menjadi bagian dari masyarakat. Dengan demikian, aspek sosial viktimologi menekankan pentingnya pemulihan hubungan kemanusiaan yang rusak akibat tindak pidana. Selanjutnya, nomor 3, ada aspek hukum korban. Sementara aspek hukum korban berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan korban dalam sistem hukum. Dalam praktiknya, posisi korban seringkali berada di luar fokus utama proses peradilan pidana. Hukum lebih banyak berbicara tentang kesalahan pelaku, jenis pidana, dan pembuktiannya, sementara korban hanya dijadikan saksi yang dipanggil untuk memperkuat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Padahal korban memiliki hak-hak hukum yang harus dihormati dan dilindungi serta dijalankan. Viktimologi menegaskan bahwa korban bukan hanya objek dalam proses hukum, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan. Hak-hak korban dalam konteks hukum meliputi hak atas perlindungan diri dari ancaman, hak atas informasi mengenai perkembangan kasus, hak atas restitusi atau ganti rugi dari pelaku, serta hak untuk mendapatkan kompensasi dari negara apabila pelaku tidak mampu mengganti kerugian. Selain itu, korban juga berhak untuk terlibat dalam proses hukum melalui pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pihak yang aktif dalam penyelesaian perkara, bukan sekedar penonton yang menunggu hasil putusan pengadilan. Dalam keadilan restoratif, pelaku dan korban dipertemukan dalam suatu proses dialog yang bertujuan untuk memulihkan keadaan, mengakui kesalahan, dan mencari solusi bersama. Dengan cara ini, keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana penderitaan korban dapat dipulihkan. Aspek hukum juga menuntut adanya perlindungan yang efektif selama proses peradilan. Banyak korban enggan melapor karena takut akan intimidasi, tidak percaya kepada aparat penegak hukum, ataupun khawatir nama baiknya tercemar. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu dilatih untuk memiliki kepekaan terhadap kondisi korban, agar proses hukum berjalan dengan adil dan manusiawi. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi dasar hukum yang penting dalam menjamin hak-hak korban di Indonesia. Melalui regulasi tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan fisik, psikis, dan hukum kepada korban sekaligus memastikan hak mereka untuk memperoleh pemulihan yang layak. Selanjutnya, nomor 4, faktor-faktor resiko korban. Dalam konteks viktimologi, penting untuk memahami bahwa seseorang tidak selalu menjadi korban kejahatan secara kebetulan. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan kerentanan ataupun resiko seseorang menjadi korban. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosialnya. Misalnya karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta kondisi psikologis seringkali berpengaruh terhadap potensi seseorang menjadi sasaran kejahatan. Perempuan dan anak-anak misalnya, seringkali dianggap sebagai kelompok rentan karena secara fisik dan sosial mereka memiliki keterbatasan dalam melindungi diri. Di sisi lain, lingkungan sosial yang tidak aman seperti wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi, kurangnya penerangan di ruang publik, ataupun lemahnya sistem keamanan masyarakat juga dapat memperbesar peluang terjadinya viktimisasi. Selain itu, situasi tertentu juga dapat menjadi faktor pemicu seperti kondisi mabuk, bepergian sendirian di malam hari, ataupun berada di tempat yang rawan. Dalam perspektif viktimologi modern,
Analisis faktor risiko bukan hanya untuk menyalahkan korban, tetapi justru untuk memahami bagaimana lingkungan, sistem sosial, dan kebijakan keamanan dapat diperbaiki agar potensi menjadi korban dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan manusiawi. Selanjutnya, perlindungan dan dukungan korban. Salah satu fokus utama viktimologi adalah memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi korban kejahatan. Perlindungan ini bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga meliputi perlindungan hukum, sosial, dan psikologis. Dalam prakteknya, korban seringkali menghadapi tantangan berat setelah mengalami tindak pidana. Mereka bukan hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga sering merasa diabaikan oleh sistem hukum yang terlalu berorientasi pada pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana dan masyarakat. Bentuk perlindungan dapat berupa adanya lembaga layanan korban seperti pusat krisis, lembaga bantuan hukum, dan unit pelayanan terpadu di rumah sakit atau kepolisian. Dukungan juga mencakup penyediaan konseling, tempat perlindungan sementara, serta bantuan sosial bagi korban kekerasan ataupun kejahatan berat. Kebijakan publik juga berperan penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang berkeadilan. Misalnya, negara harus memastikan adanya mekanisme kompensasi bagi korban, serta membangun sistem keadilan restoratif yang melibatkan korban secara aktif dalam proses pemulihan. Dengan demikian, perlindungan dan dukungan korban tidak hanya bersifat reaktif setelah kejahatan terjadi, tetapi juga preventif untuk mencegah terulangnya penderitaan serupa di masa depan. Nomor 6. Perspektif korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, fokus utama biasanya terjadi ataupun tertuju pada pelaku kejahatan, bagaimana pelaku diadili, dijatuhi hukuman, dan menjalani proses pemasyarakatan. Namun, dalam perspektif viktimologi, posisi korban seharusnya tidak diabaikan. Korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, didengar keterangannya, serta berpartisipasi dalam proses hukum yang menyangkut nasibnya. Perlakuan terhadap korban dalam sistem peradilan seringkali belum ideal. Banyak korban yang merasa takut untuk melapor karena khawatir tidak dipercaya ataupun bahkan mengalami secondary victimization, yakni menjadi korban untuk kedua kalinya akibat perlakuan yang tidak sensitif ataupun dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi sistem peradilan pidana untuk lebih mengakomodasi kebutuhan korban, seperti hak untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus, hak atas perlindungan sesama selama proses hukum, dan hak untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi dalam bentuk apapun. Dalam beberapa sistem hukum modern, pendekatan restoratif justice ataupun keadilan restoratif mulai diterapkan. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu ruang dialog untuk mencari penyelesaian yang lebih manusiawi dengan fokus pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, peran korban tidak lagi bersifat pasif tetapi menjadi bagian penting dalam membentuk proses keadilan yang utuh. Selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan. Kejahatan tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap masyarakat luas. Dampak sosial yang muncul dapat berupa meningkatkan rasa takut, menurunnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta rusaknya tatanan sosial yang semula harmonis. Ketika masyarakat merasa tidak aman, kualitas hidup dan rasa saling percayanya tidak ada. Kualitas hidup, kemudian kondisi ini dapat memicu munculnya segregasi sosial, sikap saling curiga, bahkan penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Dari segi ekonomi, kejahatan membawa kerugian yang tidak sedikit. Korban dapat kehilangan harta benda, pendapatan, ataupun kesempatan kerja akibat luka fisik maupun trauma psikologis. Di tingkat makro, meningkatnya angka kejahatan dapat membebani negara melalui biaya penegakan hukum, pemasyarakatan, hingga layanan sosial dan kesehatan bagi korban. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pembangunan ekonomi. Lebih luas lagi dijabarkan oleh Abdus Salam tahun 2010 di halaman 6 hingga 7. Mengenai korban, perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut. 1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, material, maupun non-material. Kedua, korban institusi adalah setiap
institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam. Ketiga, korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut, yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan lain-lain. Keempat, korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, atau tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan lain-lainnya. Dari keseluruhan uraian mengenai ruang lingkup viktimologi dapat disimpulkan bahwa viktimologi bukan hanya sekedar cabang ilmu hukum yang mempelajari korban kejahatan, tetapi juga merupakan disiplin yang berorientasi pada kemanusiaan. Viktimologi merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pemahaman penyeluruhan terhadap korban kejahatan baik dari aspek psikologis, sosial, hukum, maupun ekonomi. Kajian ini tidak hanya menempatkan korban sebagai objek penderitaan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi, didengarkan, dan dipulihkan martabatnya. Melalui pemahaman mendalam terhadap dampak psikologis seperti trauma dan kehilangan rasa aman, serta tekanan sosial berupa stigma dan pengucilan, viktimologi menegaskan pentingnya empati dan dukungan masyarakat bagi proses pemulihan korban. Dari sisi hukum, viktimologi mendorong sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dengan memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum serta memperoleh perlindungan, kompensasi, dan restitusi yang layak. Selain itu, viktimologi juga menyoroti faktor-faktor risiko yang meningkatkan kerentanan seseorang menjadi korban, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pencegahan kejahatan. Dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan pun turut menjadi perhatian karena tindak kejahatan dapat menimbulkan kerugian material, mengganggu stabilitas sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, viktimologi hadir sebagai disiplin yang mengedepankan keadilan substansi bagi korban, menegaskan bahwa keadilan sejati tidak hanya terletak pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hak dan martabat korban sebagai bagian dari kemanusiaan yang harus dijaga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.